saya Timi, saya dari Aksi Education. Hari ini saya ada di SMK Muhammadiyah Rembang. Kita akan menjelaskan sedikit tentang Axio Smart Classroom-nya yang dimiliki oleh salah satu SMK binaan kami. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, saya tahu ini sudah sore atau mungkin untuk teman-teman di Indonesia Timur ini mungkin udah masuk waktu petang ya. Tapi saya tetap semangat pagi. Mudah-mudahan ini menular untuk semuanya. Terima kasih sudah mengikuti atau sudah mendaftar kemarin di acara kami untuk launching FabLab Bandung Makers Academy. Nah,
ada apa aja sih nanti di FabLab Bandung Makers Academy yang berkolaborasi dengan Axio Class Program? Oke, saya sapa dulu mungkin ya, di sini sudah ada Pak Joking dari FabLab. Halo, selamat pagi Pak Jo, tetap pagi ya Pak Jo ya, buat semangat nih. Semangat pagi. Pagi. Kemudian saya akan sapa juga sudah ada Pak Timi di sini. Selamat pagi Pak Timi. Pagi semuanya, apa kabar? Wah, ramai Oke. sekali ya hari ini. Sekitar Banyak nih, 300-an ini Pak yang hadir. Kemungkinan masih akan Seru-seru. terus bertambah karena di daftar hadir atau di pendaftaran itu udah 450-an Pak harusnya. Iya. Seperti itu. Biasa ya. Mudah-mudahan Gitu. yang bergabungnya telat nih nanti masih kebagian ya gitu. Kita masih menunggu nih buat teman-teman gitu yang mau join. Mungkin yang di sini sudah join barangkali ingin mengabari koleganya, mengabari kawan-kawannya. Nah, kita masih belum ke intinya nih, masih bisa join nih. Silakan disebarkan linknya, silakan disebarkan, silakan join bersama kami di sini untuk launching FabLab Bandung Makers Academy berkolaborasi dengan Axio Class Program. Ada apa aja sih nanti? Nah, saya mau sapa dulu. Tadi saya udah sapa Pak Jo dari FabLab Bandung. Nah, mungkin agak penasaran nih dari teman-teman peserta FabLab Bandung itu apa sih Pak Jo? Oke. Sedikit dulu Pak Jo, di depan ini sedikit-sedikit aja Pak Jo. Ya ini kalau gitu saya share screen sedikit aja ya. Boleh Pak Jo, Nah. silakan. Jadi ini adalah FabLab Bandung, ya suatu makerspace di mana kita banyak bergerak di bidang digital fabrication. Ya ini makerspace dan kita banyak kegiatan edukasi juga dan di fasilitas-fasilitas kita. Nah itu aja ya. Kan Alamat cuma short websitenya aja. adalah fablab.id buat Bapak Ibu yang mau ngintip dulu sedikit boleh gitu. Nah, FabLab Bandung Makers Academy ini berkolaborasi dengan Axio Class Program. Nah, di sini sudah hadir Bapak Timi Theophilus selaku Director Education Program di Axio. Nah, yang membidani nih lahirnya Axio Class Program nih. Mungkin bisa ceritain sedikit juga Pak Timi tentang Axio Class Program Pak Timi. Silakan Pak Timi. Oke, Axio Class Program ini adalah salah satu bagian dari sosial inisiatifnya dari PT Teradata Indonesia, perusahaan yang memiliki Axio Indonesia ini. Jadi Axio Indonesia ini kan memang merek milik anak bangsa ya, asli punya Indonesia dan produk-produknya adalah notebook, smartphone, tablet, PC, server dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari dukungan dari PT Teradata Indonesia untuk bantu pendidikan di Indonesia, nah Axio Class Program inilah diciptakan. Jadi di sini saya juga izin share screen sedikit. Nah, ini kita sudah dari tahun 2009 sebenarnya ya, mulai mencoba merintis untuk sebuah program yang bisa buat menjembatani gap yang ada di antara dunia pendidikan dengan di dunia industri. Jadi di sini kita lakukan berbagai program, mulai dari Teaching Factory, sampai ke unit bisnis, sampai ke pembuatan service center juga, dan sertifikasi serta sinkronisasi kurikulum. Itu kurang lebih Pak Muzaki. Oke, terima kasih. Kalau dari Pak King sudah memperkenalkan tentang FabLab, kemudian Pak Timi juga sudah memperkenalkan tentang Axio Class Program. Nah, justru saya yang lupa. Mohon maaf buat Bapak Ibu, saya belum memperkenalkan diri. Saya Muzaki, saya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya selama kurang lebih 1,5 jam. Kita nanti akan berbincang dengan Pak Jo, dengan Pak Timi. Nah, sebelum kita lanjutkan, nah di sini saya lihat masih banyak nih yang mungkin camp-nya masih ngintip-ngintip, cuma curi-curi dengar aja gitu. Mohon camp-nya dinyalakan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa juga, karena kemarin saya lihat pendaftaran ada yang dari Politeknik dan Sekolah Tinggi, Pak Jo, Pak Timi. Gitu. Silakan diaktifkan kameranya, kita nanti akan juga berikan kesempatan untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu bisa juga berkolaborasi kita dalam acara kita dalam 1,5 jam ini. Oke, silakan. Oke, 1, 2 sudah menyalakan cam-nya. Terima kasih untuk yang sudah menyalakan cam-nya. Nah, kita akan lanjutkan acara kita selama 1,5 jam ini. Nanti kita akan mengulik tentang FabLab Makers Academy yang berkolaborasi dengan Axio Class Program. Tadi Pak Jo sudah sedikit kasih intip websitenya. Nah, cuma saya juga masih penasaran Pak Jo. Sebenarnya FabLab ini kalau tadi kan dari Axio udah sebutin ya, udah tahu gamblang lah memproduksi laptop gitu dari PT Teradata Indonesia nih.
grupnya Aksio, induk perusahaannya. Nah, kalau Fab Lab itu perusahaan-kah, Pak Jo? Kalau perusahaan memproduksinya apa gitu, biar kami bisa lebih tahu nih, gitu. Izin ngulik nih ya, Pak Jo. Silakan, Pak Jo. Seperti apa, Oke. Pak Jo? Ya, jadi sebetulnya Fab Lab Bandung ini adalah yayasan dan kita itu adalah part dari Fab Lab Global Network. Nah, Fab Lab Global Network itu adalah ribuan Fab Lab di dunia gitu ya, yang diinisiasikan di MIT di tahun 2012-an gitu. Dia buka kayak gini, inisiatifnya apa, karena dia juga di MIT ya, dia juga edukator, dan dia melihat bahwa perkembangan dunia saat ini akan menuju ke arah digitalisasi. Nah, di mana di arah digitalisasi ini berhubungannya juga dengan mesin-mesin. Karena kita mungkin tahu lah ya bahwa barang-barang yang kita pakai sekarang rata-rata diproduksinya, didesainnya di satu tempat, ya, diproduksinya di satu tempat, dijualnya tempat lain. Gitu. Nah, jadi pasti mereka pas pengiriman desain, proses manufacturing atau fabrikasi ini pasti akan terjadi suatu perpindahan data, gitu ya. Dan Berarti itulah digitalisasi. Gitu. Berarti bisa dibilang skalanya Fab Lab ini sebenarnya jaringannya internasional ya, Pak Jo ya. Oke, nah tadi juga sempat disinggung ya tentang manufaktur, industri manufaktur. Nah, kalau kita lihat saat ini dengan apa tadi Pak King sebutin digitalisasi lah. Nah, gimana sebenarnya digitalisasi di manufaktur ini? Apakah produk itu masih dipegang manusia kah? Kalau digital berarti kan udah ada kaitannya sama tadi Pak Jo sebutin mesin-mesin, komputer-komputer gitu berarti kaitannya Pak King ya. Gimana nih Pak King? Oke, jadi tetap ya pada dasarnya itu untuk manufacturing, biarpun itu pengiriman data secara digital, banyak proses digital fabrication di situ ya, kita input ke mesin gitu ya. Tapi tetap mesin itu hanyalah suatu mesin gitu ya. Kalau nggak ada yang mengoperasikannya, doesn't really do anything much gitu. Dan memang kita juga bisa lihat bahwa ada beberapa proses manufacturing. Saya ngomong manufacturing loh ya, karena manufacturing itu berskala besar gitu ya. Dan maksudnya skala besar itu udah bisa dibilang udah kayak pabrik kalau manufacturing gitu kan. Nah, kita itu kenapa namanya Fab Lab? Karena Fab Lab itu singkatan dari Fabrication Laboratory ya. Jadi fabrication ini adalah part of manufacturing. Biasanya mereka itu proses prototyping awal gitu. Mereka melihat apakah komponen-komponen tersebut bisa disatukan dan dimanufacturing secara masif gitu. Nah, disitulah terjadi R&D, ya disitulah terjadi ya kontak tangan, kontak manusia yang mikirin nih gitu. Membuat gambar, misalnya membuat tadi tuh laptop Aksio gitu ya kan. Aksio beberapa bulan yang lalu saya sempat lihat ya, mereka ada itu tuh, ada HP apa? Bukan HP, laptop Note ya. Pak Timi apa namanya itu, murah meriah tapi bagus itunya. MyBook. Nah, ya saya sempat lihat itu ya. Sebetulnya itu harganya berapa? Berapa itu murah, impresif lah itu. Nah, itu kan itu sebelum jadi laptop yang dibeli itu pasti ada namanya proses fabrikasi gitu. Pakai parts ini yang ada, pakai parts itu yang ada gitu ya. Atau enggak kita harus buat sendiri gitu, di custom gitu ya. Dan itu dibuatnya di lab gitu, pasti di lab. Kalau ya Aksio kayaknya di Indonesia lah ya labnya kan. Nah, jadi balik lagi si Neil Gershenfeld, pendiri Fab Lab itu udah puluhan tahun yang lalu dia udah mikir, wah ini sebetulnya era digitalisasi gitu kan. Desain buat di Amerika, anggapnya kayak iPhone kan, design in California, USA gitu kan. Tapi made in China gitu kan. Terus didistribusikan di situ ya, dia udah mikirin gitu. Ya memang tidak mungkin membuat satu manufacturing di satu tempat gitu. Ya, jadi banyak kirim part, jadilah manufacturing. Dan lab-lab ini mereka bisa khusus gitu. Saya mau ngeriset part ininya doang atau part itunya doang gitu. Nanti dikumpulin di manufacturing itu gitu. Nah, ngomong-ngomong manufaktur nih, tadi kan Pak King juga udah sempat singgung gitu, Aksio. Nah,
dengan kemajuan manufaktur ini, tanggapannya Pak Timi ini barangkali nih yang sudah mungkin sering ya, bukan sering lagi ya Pak ya, ya emang kantornya kita berdekatan, belakangnya itu pabrik ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak tanggapannya dengan kemajuan industri manufaktur saat ini Pak? Ya, jadi memang industri manufaktur ini sekarang makin canggih, dan memang betul seperti pada Pak King tadi bilang gitu ya, peralatan-peralatan makin canggih, tapi yang lebih luar biasanya lagi, sekarang skala industri manufaktur ini kita nggak ngomongin lagi pabrik-pabrik besar ya, kalau kayak pabrik laptop gitu semua itu udah jelas lah, itu sekarang apalagi pabrik otomotif, itu udah otomasi semuanya, pakai robotik semua gitu, semuanya juga udah sebagian besar mesin semua. Tapi satu hal yang menarik, waktu saya kemarin ketemu sama salah satu perusahaan robot juga di Indonesia, yang mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar sebelumnya, yaitu merek Epson. Waktu itu saya ketemu sama orang Epson Robotik gitu, Mas. Nah, mereka kasih lihat bahwa robot-robot ini sekarang justru udah masuk ke industri skala rumahan gitu ya. Jadi udah beberapa UMKM itu menggunakan mesin-mesin manufacturing yang tadinya besar, karena dulu harganya mahal dan butuh space-nya yang besar sekali gitu tempatnya. Sekarang ini mesinnya jadi kecil-kecil gitu. Nah, ini yang saya lihat yang menariknya. Jadi UMKM pun sekarang udah mulai pakai di situ. Tapi yang benar kata Pak King tadi bilang juga, SDM-nya harus siap ya pakai di situ gitu. Jadi dengan adanya mesin-mesin tadi itu, mulai dari robotic arm semuanya sampai ke mesin 3D printer, 3D scanner atau apapun semua itu mempermudah baik industri-industri besar maupun juga industri-industri kecil yang mau untuk mulai menstandarisasi produknya. Karena dulu yang jadi masalah, produk di Indonesia ini nggak ada standarisasi, karena semua buatan tangan kan. Kalau masih buatan tangan semuanya, buatan saya dan buatan Pak King aja udah pasti beda. Cara kita ngelipet, cara kita nulis udah pasti beda. Tapi kalau udah pakai mesin, itu sama semua gitu. Jadi Kita udah ukurannya nggak bisa. beda-beda ya Pak ya? Iya, ukurannya Mungkin beda-beda. kalau Udah saya nggak buat bisa 3 standar. cm, Pak Timi buat jadi 4 cm, Pak King buat jadi 5 cm gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang sekarang manufacturing ini udah mulai makin canggih-canggih. Aksio juga lagi prepare buat beli beberapa mesin lagi juga buat nanti ditaruh di pabrik gitu, supaya nanti lebih otomatis lagi semua. Kita bahkan nanti udah ada mesin SMT yang bisa buat pasangin chip di memori Visi Pro itu kan punya Aksio juga. Nah, itu juga udah diproduksi nanti di Indonesia, bisa ngelihat tuh proses ngejahit chip ke atas PCB semua. Nah, kemudian kalau nanti proses manufaktur ini udah tergantikan oleh mesin nih Pak, kalau pendapat saya kan, wah ini orang-orangnya pada kemana nih, terus gimana nih caranya nih? Nah, kemudian tadi Pak King dan Pak Timi juga sepakat nih, di sini sebenarnya ada satu yang belum ngeling gitu, yaitu kesenjangan SDM gitu. Nah, sebetulnya kalau saya melihat justru ada peluang ya Pak ya sebenarnya, karena tadi kita bisa tarik yang di mana manufaktur itu butuh area yang besar gitu, harus ada pabrik gitu. Nah, sekarang bisa nih rumahan ini jadi industri manufaktur gitu, di mana standarisasinya bisa dikontrol. Betul nggak Pak King, bisa seperti itu Pak King? Iya, betul bahwa ini saya mau kasih sneak peek dulu aja dikit di Boleh Pak, virtual di spill sedikit background-nya. Pak. Jadi kalau lihat di belakang saya ini Fab Lab kita punya berbagai macam 3D printer, ya, dan juga ada gitu. Ya, tapi nanti kita akan ada virtual tour lah ya di akhir acara biar tahu gitu. Nah, jadi pada dasarnya mesin-mesin yang kita punya, ya, itu mesin. Tadi kalau lihat sendiri ya mesinnya kalau tidak digerakkan, tidak ada yang mengoperasikan, ya, biarpun itu bisa dibilang robotik ya, mereka baca coding untuk memproduksi sesuatu gitu ya. Oke. Tapi kalau tidak diperintahkan untuk membuat sesuatu, diam aja, cabut aja listriknya juga diam aja gitu kan. Betul. Jadi tetap kita butuh mindset gitu ya, butuh SDM-nya itu untuk bisa lebih kreatif gitu. Mesin ini bisa buat apa aja sih gitu ya. Gitu udah ngelihat mesin ini bekerja, melihat barang jadinya kayak apa, nanti bisa diinspirasikan menjadi produk atau menjadi apapun itu yang mungkin mempunyai value yang tinggi gitu untuk konsumen-konsumen. Ya, jadi ya balik lagi Fab Lab kenapa ada gitu, karena waktu saya dulu di luar negeri gitu ya, saya sempat sekolah di sana.
kita kalau belajar itu yang namanya apa? Belajar vokasi itu di sana kayaknya tahun 2000-an awal juga saya sekolah juga udah ada kayak gini gitu kan. Jadi ya dikasih terus udah gitu buat konsepnya apa, buat barangnya gitu. Jadi kayak di FabLab kita tadi punya 3D printer gitu ya. Itu saya 3D printer udah tahu dari 2002, 2003 saya udah tahu 3D printer gitu. Wow gitu. Dan saya juga tinggal di sana itu 10 tahun nggak pulang ya. Jadi saya itu akses sebagai murid gitu ya, sebagai mahasiswa gitu ya. Dan lulusan saya juga industrial design ya. Nah, di situ kan kita buat konsep gitu kan. Mungkin kalau industrial design di sini sih kayak teknik industri, tapi saya lebih ke arahan desain gitu. Ya, jadi look-nya kayak gimana, fungsinya secara dasar apa gitu. Jadi kita harus ngerti gitu ya buat produk atau buat elektronik itu harus ngerti gitu dalam-dalamnya. Tapi ya tetap ya nanti kalau udah jadi manufacturing itu different gitu. Tapi kan kita udah tahu konsep awalnya. Ini memungkinkan dibuat gitu. Nah, saya pulang ke sini karena di Amerika juga 2009-2010 itu tuh krismon parah banget itu parahnya. Itu saya ngerasain banget di Amerika. Saya udah kerja gitu ya. Terus udah gitu pas lagi krisis moneter di sana, perusahaan itu kolaps hitungan minggu, 2 minggu gitu. Yang kecil-kecil, yang sedang-sedang banyak banget kolaps. Teman-teman saya kan di mana? Jangan sampai terjadi di Indonesia ya Pak King ya. Justru sekarang ini gimana caranya kita bisa mempersiapkan berarti ya. Nah, kalau tadi ngomongin dunia vokasi di luar negeri gitu, di mana Pak King punya pengalaman di sana. Kalau mungkin saat ini di Indonesia itu mungkin masuk kurikulumnya project base ya. Kalau sekarang itu di SMK disebut project base gitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak King agar apa yang terjadi di luar negeri ya, di mana banyak perusahaan yang tadi Pak King sebutin kolaps gitu. Nah, mungkin ada tips and triknya nih di Indonesia biar tidak terjadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman vokasi nih saat ini? Karena saya lihat di sini banyak banget peserta dari SMK selain dari sekolah tinggi dan politeknik, ini yang cukup erat dengan dunia vokasi Indonesia itu adalah SMK nih. Nah, gimana harus bisa mempersiapkan di mana slogan SMK itu kan SMK bisa, SMK siap kerja nih gitu. Jangan sampai nanti terjadi seperti yang pengalaman Pak King dalam hitungan minggu SDM kita nggak siap, perusahaannya collab. Nah, mau ngapain gitu? Mungkin ada tips and triknya Pak King. Tips and triknya sebetulnya pengalaman nih. Maksudnya pengalaman itu bukan pengalaman di sekolah. Gitu. Ya, jadi kalau mereka siswa-siswa SMK ini memang ada kurikulum untuk PKL gitu ya di suatu tempat gitu. Itu perlu dirancang lebih ke arah sana. Ya, dan touch sama the latest technology and ya dunia kerja ini kayak gini gitu kan. Dan kita itu harus cepat tanggap dan memang ya pengetahuan dasar yang diambil di SMK, di university gitu ya. Itu oke gitu ya, tapi tetap ada dasarnya pengalaman gitu, hands on experience di sana gitu. Nah, ngomong-ngomong pengalaman nih, Pak Timi dengan Axio Class programnya di mana tadi sebelum 2010-an itu 2009 ya Pak Timi, sebenarnya 2009 itu udah bergandengan dengan dunia vokasi nih Pak Timi. Mungkin bisa di-share Pak Timi pengalamannya seperti apa nih biar kita bisa nanti sama-sama menjembatani kesenjangan SDM ini. Ya, jadi memang tahun 2009 waktu kita mulai masuk ke sana memang kesenjangannya sangat dalam gitu ya. Dalam arti juga industri juga nggak ngerti. Kita kalau ketemu sama SMK itu kita juga nggak ngerti teman-teman SMK ini ngomongin apa. Suruh kerjasama bikin kelas industri kita juga nggak tahu apa yang mesti dibikin. Suruh bikin kurikulum juga oke lah bikin kurikulum. Karena kalau di industri itu untuk pelajaran tuh nggak ada kurikulumnya. Pokoknya kalau pembelajaran ya udah lu duduk di sebelah dia liatin. Nanti kalau dia keluar lu udah harus bisa gitu. Nah, sedangkan kalau di SMK itu yang kita lihat mereka belajar untuk menulis apa yang harus menuliskan apa yang dikerjakan sehingga para siswa bisa belajar dari apa yang ditulis dan nantinya mereka bisa mengerjakan dari hasil yang dipelajari. Nah, untuk menjalankan 3 siklus itu tuh masalah besar karena kita nggak ngerti bahasanya juga berbeda.
istilahnya kalau orang Aksio ngomong pakai bahasa Sunda, orang SMK ini ngomongnya pakai bahasa Batak gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu. Saya waktu itu ingat kalau ditanya gitu, ini saya dikenalin, ini guru produktif dari SMK 2 gitu. Nah, saya pikir berarti ada guru yang tidak produktif di situ gitu. Saya nggak ngerti istilah-istilahnya gitu. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ada silabus, ada ini, apa yang harus dipelajari gitu. Jadi memang kita banyak sekali kendala. Dan terus juga kita lihat apa yang dipelajari di SMK itu banyak sekolah-sekolah, bukan salahnya dari guru sih, cuman karena guru juga nggak ada pengalaman. Ada sebagian guru yang punya pengalaman di industri itu sangat bagus sekali, tapi buat yang belum pernah masuk di industri, biasanya ini masih ngewang-wang. Kira-kira apa yang dipelajarin tuh, kayaknya harusnya begini deh, kayaknya harusnya begini deh, kayaknya harusnya begini deh. Tapi bukannya hasil dari hands-on experience gitu. Dan salahnya juga dunia industri juga nggak pernah mau terlibat ke sekolahan, cuman maunya oke, rekrut, kita ambilin. Nah, terus kita bilangin, waduh, anaknya nggak ada yang sesuai sama kebutuhan kita gitu. Istilahnya, ini anaknya kalau beli makanan ini nggak cocok semua. Padahal bukan makanannya nggak enak, tapi memang dari awal udah emang saya doyan yang asin-asin, tapi dibikinnya yang manis-manis. Tapi dari awal industrinya juga nggak pernah ngomong bahwa dari awal pesennya minta yang manis. Jadi resepnya nggak dibagikan ya Pak Resepnya Dimi nggak ya? dibagikan Oke. gitu. Nah, Nah, ngomong-ngomong dengan Makers Academy, kalau sekarang kan FabLab Bandung ini kolaborasi dengan Aksio Kelas Program ya Pak Dimi ya. Nah, Ya. ini tentu pasti mau bekerja sama buat resep ini Pak. Iya. Gitu. Nah, apakah resepnya ini nanti ada nih peluang kesempatan untuk teman-teman yang sekarang hari ini hadir nih, terutama teman-teman dari vokasi, untuk juga bisa mendapatkan kopi resepnya itu nih Pak King ataupun Pak Dimi. Mungkin di Pak King dulu deh gitu, dengan FabLab Makers Academy ini apakah ada peluang ke sana? Gitu. Ya, justru sekali lagi kami berterima kasih gitu ya bahwa Aksio mau bekerja sama, berkolaborasi dengan FabLab untuk membangun Makers Academy ini, FabLab Bandung Makers Academy ini, karena peluang itu sangat tinggi ya untuk mengembangkan skill ya dan kesiapan untuk kita masuk ke industri 4.0 ini ya, big data, IoT ya, and then small scale production ya, kayak tadi diomongin ke depan ya, either you join the big giant company manufacturing gitu ya, Aksio juga akan, saya yakin sih Aksio juga akan menjadi salah satu yang besar gitu di Indonesia ya, local pride ya, either those big company ya yang serapan tenaga kerjanya masih cukup besar ya, atau entrepreneurship ya, bahasa kerennya mah entrepreneurship ya, atau enggak ya mungkin kalau ya kita lihat sih apa UMKM lah ya, bisnis kecil gitu ya. Dan karena bisnis kecil ini bisa mendukung komunitas di sekitarnya, mendukung bagian-bagian kecil karena kebutuhan itu tetap ada gitu ya, dan kita memang tidak bisa selalu mengharapkan big giant company itu ya, si giant-giantnya ini, elephant and the whale ini mah udah nggak mungkin bisa dikalahin gitu. Tapi kita teri-terinya yang kecil-kecilnya ini yang bisa membuat siklus ekonomi itu berjalan dengan baik. Jadi di sini ya kita kasih tahu nih ya apa kayak resepnya ya, ini kita punya mesinnya ya, gini caranya ya. Kalau misalnya resep makan ya, ini beras ya, garam ya, bumbu-bumbu gitu ya, ini kompor, ini pisau gitu ya buat nasi goreng gitu ya. Semua orang pasti beda gitu ya, tapi kalau nggak dikasih kesempatan untuk masak gitu ya, mereka nggak tahu masakan mereka enak atau enggak gitu ya. Dan kalau misalnya nggak enak, apalagi ini yang harus ditambah gitu. Dan di FabLab kita punya berbagai macam mesin yang memang berhubungan dengan makers ya, namanya juga membuat barang ya, membuat barang itu punya pengalaman, apakah itu menjadi barang elektronik atau barang apapun, dengan standar mesin yang sebetulnya industri manufacturing udah pakai, cuman kita skala dikecilkan, makanya kita ngomongnya FabLab, fabrication. Nanti Part of kita the dikasih manufacturing. tunjuk dong tentu Pak King. Oh iya. Oke, sebelum Ya. dikasih tunjuk sama Pak King nih, mungkin saya lempar lagi ke Pak Timi nih. Nah, apakah ada peluang untuk teman-teman vokasi ini bisa dapetin resep tadi dari FabLab Makers Academy ini, Pak Timi? Ya, tentu Pak Zaki. Justru makanya tujuannya kita memang belas kerjasama ini buat SMK-SMK. Saya udah berkunjung ke FabLab-nya sendiri di Bandung gitu ya. Sangat menarik.
Benar-benar seperti kata Pak King tadi, ini miniaturnya dari fabrikasi yang skala besar semuanya, dan saya rasa ini mudah sekali buat ditiru oleh teman-teman dari dunia SMK gitu. Jadi dan di sini Fab Lab ini saya lihat punya visi misi mulia juga gitu ya, buat ngelatih, mempersiapkan anak-anak buat belajar tentang teknologi mesin-mesin itu yang canggih. Dan saya udah lihat juga kurikulumnya kita juga susun bersama. Fab Lab juga siap buat mensinkronisasikan kurikulum yang ada di SMK dengan skill-skill yang nantinya akan dibutuhkan buat kalau anak-anak mau bekerja di sektor ini gitu ya, sektor permesinan, sektor komputer, sektor desain, semua skill-skillnya seperti apa gitu. Nah ini memang yang kita harapkan ya. Jadi nanti selesai dari program ini jangan sampai ini cuma jadi seminar satu kali selesai gitu. Seminar ini malah kita sebenarnya menargetkan SMK mana yang mau serius buat lanjutin ke tahap berikutnya gitu, yaitu untuk benar-benar melakukan sinkronisasi kurikulum dan juga nanti belajar materi resep yang nanti akan di-share dari Fab Lab. Kalau bisa dimasukin jadi resep lokalnya SMK, disinkronkan, sehingga ini nanti jadi masuk mata pelajaran yang rutin. Dan juga buat SMK-SMK yang nggak punya mesin gitu, ya Fab Lab nanti bisa bantu kasih tahu kalau mau beli kemana gitu. Tapi selain itu SMK-SMK nanti juga yang beruntung ini nih, yang nanti juga terpilih kerjasama sama Fab Lab juga kita udah ngobrol akan dikasih kesempatan juga nanti buat berkunjung. Jadi anak-anaknya bisa belajar pakai di sana dengan mesin-mesin yang canggih-canggih dan harganya sangat luar biasa itu. Saya dengar juga itu. Jadi ini bukan cuma dikasih resep lagi Pak Muzaki. Ini dikasih pinjam alatnya juga gitu. Kalau mau Langsung nyobain pegang ya Pak ya. jangan cuma pakai mixer yang kecil yang skala rumahan gitu. Ini belajar pakai mixer yang skala industri gitu. Nah. Jadi kalau buat roti ini ibaratnya baknya yang gede dan yang udah otomatis nih. Nah, saya kemarin sempat juga berkunjung Pak ke kantornya Fab Lab di sana. Nah, tapi untuk bisa menjalankan mesin-mesin itu butuh satu syarat Pak. Gitu. Ada satu tools yang wajib dipunyai nih untuk SMK ataupun untuk teman-teman yang nantinya kepingin belajar tentang makers ini, yaitu komputer Pak. Gitu. Harus wajib punya komputer Pak. Gitu. Nah, harapannya kami komputer yang dipakai itu adalah komputernya Axio. Kenapa komputernya Axio? Nah, jangan salah Bapak Ibu, komputernya Axio, laptopnya Axio sekarang itu udah canggih-canggih. Nah, kebetulan banget nih Fatimi. Nah, sekarang ini kita kehadiran Vice President komersil produknya dari Axio. Saya undang di sini ada Pak Saiful. Oke, saya akan izin spotlight. Halo, selamat siang Pak Saiful. Nah, mungkin Pak Saiful kita bisa dikasih unjuk cerita sedikit nih. Nah, komputernya Axio yang bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan manufaktur nih. Kalau saya lihat sekarang kan sudah pakai prosesor Ryzen, kemudian kemarin juga sudah launching nih prosesor yang terbaru, ya, yang generasi 11 ya Pak Saiful. Nah, mungkin bisa dikasih unjuk cerita sedikit nih. Nah, kemana kalau misalkan sekolah-sekolah ini butuh nantinya, karena ini sebelum masuk ke mesin-mesin pabrikasi, mesin-mesin manufaktur, saya yakin gitu butuh yang namanya laptop mumpuni gitu. Laptop Axio sudah sangat-sangat mumpuni. Silakan Pak Saiful, mungkin boleh diceritain. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya coba jelaskan sedikit ya kalau untuk produk Axio. Jadi kebetulan sekarang kalau untuk produk Axio dari tahun 2021 kita udah melakukan improvement terus, ya kan, melakukan improvement terus sehingga sekarang portfolio kita itu sudah sangat lengkap Pak. Jadi ada dari kelas dari entry level sampai high end. Jadi dan salah satu keunggulan dari produk Axio salah satunya adalah kita itu customized Pak. Customized dan sangat fleksibel. Jadi apa yang diminta oleh sekolahan ataupun diminta oleh customer kita bisa sediakan. Kita berbeda dengan produk-produk yang lain, itu salah satu keunggulan kita. Jadi misalnya kalau kita tujuannya buat SMK kan banyak bidang Pak. Ada yang mungkin di bidang mesin, bidang desain, ya kan, bidang arsitek dan sebagainya. Nah, kalau kita bilang mungkin kalau kita hanya menjalankan secara administratif, kita bisa memberikan dengan spesifikasi ataupun tipe notebook yang standar aja Pak, standar ataupun entry level ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dipakai buat desain ataupun buat arsitek atau apa, itu kan dibutuhkan suatu komputer ataupun laptop yang powerful. Betul. Benar ya Pak, salah satunya adalah mungkin untuk desain, contohnya untuk desain, dibutuhkan adalah dengan tingkat VGA-nya yang harus lebih tinggi, ya kan, karena bisa berfungsi untuk rendering sehingga membuat gambar yang dibikin seperti gambar desain yang dibikin pun tidak terputus-putus, dan memiliki resolusi yang tinggi. Nah,
sekarang kita itu Axio sudah memberikan fleksibilitas buat customer. Jadi misalnya kalau misalnya ada customer yang mintanya seperti apa, kita buatkan, Pak. Nah, keunggulannya kalau dari Axio ini ada karena produk dalam negeri, kita produksinya di dalam negeri. Jadi apa yang diminta oleh customer kita bisa sediakan. Sekarang yang lagi ngetren seperti kita ketahui, prosesor yang terbaru adalah generasi 11. Benar ya Pak, generasi 11, sehingga kita juga mengusung itu generasi 11, baik dari Celeron, dari tingkat Celeron sampai ke Core i7. Itu kita punya semua. Nah, misalnya memorinya mereka mau untuk desain kan biasa memerlukan memori yang tinggi. Ya, mereka mintanya 16 GB, 32 GB ataupun 64 GB kita juga bisa penuhin. Tapi kalau untuk standar mereka cuma buat 4 GB ya kita bisa penuhin. Nah, saya yakin kalau produk-produk lain itu tidak fleksibel kita sih, Pak. Oke. Nah, kalau dari SMK butuh nih, Pak. Kalau misalnya dari SMK butuh, kontaknya kemana nih, Pak? Mungkin bisa diarahkan. Bisa kontak ke ini, Pak. Bisa kontak ke marketingnya kita di Teradata Indonesia ataupun Axio Indonesia. Nanti akan saya share di sini. Bisa tinggal email aja ke komersial@tera.co.id. Nah, di situ bisa saling kita tanya jawab, diskusi kira-kira kebutuhan dari SMK itu seperti apa. Nanti kita bisa memberikan solusi. Kira-kira produk yang cocok di bidang yang diminta itu apa. Oke. Dan after sales-nya juga ini Pak ya cukup mudah ya Pak ya karena udah jaringannya seluruh Indonesia ada ya Pak. Ya, benar sekali Pak. Jadi kita selalu melakukan improvement terus Pak. Jadi sekarang kita kan udah menjangkaunya seluruh Nusantara Pak. Jadi sekarang service point kita sudah ada 130 service point di seluruh titik ya. 130 titik service point di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan khawatir, jika ada terjadi masalah di daerah manapun, itu pasti ada service point-nya kita. Oke, nah, siap. Keunggulan satu lagi Pak, sekarang produk Axio kita ini sudah, kalau untuk produk komersial yang kita salurkan buat sekolahan, ataupun pemerintahan, ataupun corporate, itu kita udah berani memberikan garansi selama 3 tahun sampai 5 tahun Pak. Wah, luar biasa. Nah, mengapa kita berani memberikan garansi 3 sampai 5 tahun? Tandanya kita percaya dan sangat confident bahwa barang tersebut bisa bertahan sampai 3 sampai 5 tahun. Oke, siap. Terima kasih Pak. Jadi secara kualitas pun kita selalu melakukan improvement. Dari tahun ke tahun kita melakukan improvement. Jika kita tidak percaya bahwa barang kita bisa bertahan sampai 3 sampai 5 tahun, nggak mungkin kita berani memberikan garansi tersebut. Iya, luar biasa sekali, Pak. Iya, nanti akan sakit kepala, Pak. Bolak-balik orang balik ke service center kalau barangnya rusak. Benar ya? Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi kita melakukan peningkatan terus dari masalah quality control, dari kualitas barang dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful. Ya, titik poinnya itu Axio itu yaitu fleksibilitasnya sih Pak. Oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya. Kita bisa sediakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful. Nah, kenapa saya merekomendasikan laptop Axio? Nah, ini nanti akan terjawab ketika Pak King nanti memberikan virtual tour ya Pak King ya setelah ini. Kenapa sih harus ada komputer yang mendukung kinerja dari alat-alat manufaktur ini? Nah, mungkin Pak King bisa ditunjuk nih ke kita semuanya. Alat-alat yang dimaksud sama Pak Zaki itu seperti apa sih? Kenapa kok harus ada laptop di baliknya? Harus ada komputer yang mumpuni di balik itu semuanya? Silakan Pak King. Jadi kita ngadain itu aja ya, virtual tour secara singkat. Boleh Pak. Ya. Jadi sebentar.
Wah, luar biasa tadi yang Sudah, ditampilkan. Tadi banyak alat-alat yang saya nggak tahu tuh alat-alat apa aja tuh Pak King di sana tuh. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang dalam kotakan. Itu apa aja tuh Pak King? Ya, jadi di FabLab kita mempunyai berbagai macam fasilitas mesin digital fabrication. Seperti tadi yang paling pertama lihat yang besar itu ya, itu CNC machine. Itu standar juga, standar ya bisa untuk produksi ya, untuk industri gitu. Jadi itu kayak one step. Kalau misalnya mau mulai industri manufacturing, itu punya mesin kayak gitu itu bagus gitu untuk mulai gitu. Jadi belajar basic dari sana gitu. Nah setelah itu kita punya juga tadi satu lagi yang besar juga laser cut mesin. Terus kita juga punya tadi macam-macam tuh yang kecil-kecil, ada yang besar juga yang ditabung juga itu 3D print. Kita punya 6 3D printer dan kita punya juga 3D scanner. Kita punya 2 macam 3D scanner yang handheld yang bisa ukuran besar scan-nya dan untuk yang kecil juga. Dan itu 3D printer juga kita punya FDM dan SLA di sana. Dan itu memang kita sekitar 2016 ya, 2017 Pak Jokowi kan sempat ngomong bahwa kita harus belajar sama yang namanya 3D print gitu, karena 3D print itu salah satu tools yang sangat membantu industri 4.0 gitu ya. Tools loh, it's a tool ya. Jadi memang industri 4.0 kan ngomongin big data lain-lain gitu semuanya, AI dan lain-lain, tapi tetap semua dibalik itu ya manusianya juga gitu kan. Ya, because all of those are tools for data and to play with and to do your skill gitu, belajar pengalaman sebelum memasukin dunia industri gitu di sana. Dan itu semua nantinya bisa dipegang oleh teman-teman dari mungkin SMK atau mungkin Politeknik ketika nanti bergabung dalam program Makers Academy ini ya, Pak King ya. Nah, ada berapa kelas yang bisa diikuti atau program dari FabLab Makers Academy ini nanti ada apa aja, Pak King? Ya, FabLab Bandung dengan Aksio ya, kita menyelenggarakan FabLab Bandung Makers Academy itu kita mempunyai tiga setengah lah ya, 3,5 course pengajaran yang akan kita launching tanggal minggu ini ya, tanggal 1 ya. Pak Tim, benar nggak? Ya, betul. Ya, tanggal 1 ini kita akan launching kelas CNC. Perdana ya Pak ya? Perdana, jadi diundang juga gitu untuk berpartisipasi di sini. Kita punya CNC dan soon, within a month, kita akan membuka juga kelas laser cutting, 3D print, dan 3D scan. Kenapa tadi 3,5? Karena 1,5-nya itu 3D printing dan 3D scanning. Itu cukup erat lah kaitannya di sana. Gitu. Oke. Nah, yang perlu dilakukan untuk bisa bergabung di program ini nantinya yang harus disiapin nih apa nih Pak King, Pak Timi, untuk saya yakin kalau untuk SMK yang udah bekerja sama dengan Aksio Kelas Program udah otomatis bisa gabung ya Pak Timi ya. Nah, kalau dari teman-teman yang belum bergabung nih harus nyiapinnya apa dulu nih? Apakah harus nyiapin budget gitu? Apakah program ini berbayar sih? Gitu. Kalau berbayar berapa sih yang harus disiapin gitu? Nih sekolah perlu nabung nggak sih? Nah, itu mungkin yang ini mewakili teman-teman yang hadir nih Pak Timi nih. Mungkin bisa dibantu jauh nih Pak Timi. Ya, ini juga ada berapa tadi yang Japri juga emang udah nanyain biayanya berapa atau gimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, buat yang belum join di program Aksio juga, intinya sebenarnya buat ikut program Aksio tidak ada kewajiban buat bayar atau beli apapun. Ya, tapi kalau memang mau beli juga nggak dilarang tadi juga gitu ya, disarankan malah gitu kalau mau beli juga ya. Tapi intinya tidak ada kewajiban untuk bayar atau beli apapun. Yang penting sekolahnya komitmen. Yang penting sekolahnya serius jalanin ini gitu. Yang penting beneran mau jalan sinkronisasi kurikulum dan beneran karena outputnya, targetnya dari program Aksio itu semuanya ujungnya cuma satu, yaitu ke penyerapan. Dan penyerapannya Aksio, rekrutmennya Aksio itu nggak seperti kayak di industri lain yang pokoknya ya udah ini pokoknya ada anak Pak lagi nyari kerja, tolong ditampung aja. Nah kita karena kita udah share resepnya, kita pengen supaya anak-anaknya ini beneran udah sesuai rasanya seperti resep yang udah di-share. Jadi akan cukup capek tapi rewardnya sepadan gitu. Nah, syarat utamanya jadinya buat sekolah yang belum bergabung, daftar dulu ke Aksio Kelas Program ya. Nanti Pak Muzaki akan share juga atau Bapak Ibu bisa lihat-lihat ke webnya Aksio di aksioklasprogram.org gitu ya. Nanti banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah yang bersama dengan FabLab ini.
Dan memang lewat kerjasama dengan FabLab ini, setahu saya harusnya ini pelatihannya ini berbayar ya, Pak King ya. Ini nggak gratis ya, harusnya kalau mau ikut ada orang, misalnya saya mau datang nih ke tempatnya FabLab di Bandung, bayarnya berapa Pak King? Kita kalau per bulan 1 juta. 1 juta ya. Itu dan biasa kita untuk ada juga ya, yang misalnya 4 bulan, paket 6 bulan, paket setahun gitu. Kalau 4 bulan sekitar 3,5 juta. 3,5 jutaan ya. Tapi buat SMK yang bergabung di Aksio dan ikut di forum ini, katanya 3,5-4 jutanya itu jadi digratiskan ya Pak King ya? Ya, untuk menarik program nih. dengan Aksio ini kita akan buka gratis. Buka gratis. Ini udah untuk pasti limited ya. banyak jadi yang nanya nih belakang nih Pak. Wah, gimana tuh? Gimana caranya? Mohon bersabar dulu ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon bersabar dulu. Ya, kita nanti akan jelasin gimana agar bisa bergabung di program FabLab Bandung Makers Academy ini. Nah, untuk kelas perdana yang dibuka itu CNC ya, Pak King ya. Nah, saya mohon izin untuk bisa menjawab penasaran dari teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Ya, untuk kelas CNC itu sudah dibuka pendaftarannya mulai minggu lalu. Mulai minggu lalu sudah dibuka, saya share screen, ya bisa diakses landing page-nya dari Aksio FabLab Bandung. Nah, ini bisa dicatat, Bapak Ibu, silakan di screenshot, bisa difoto, ya. Silakan saya berikan waktu untuk capture dulu 5, 4, 3, 2, 1. Cukup ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti ketika akses halaman atau alamat ini nanti akan diarahkan ke landing page di bawah platformnya belajarkerja.com. Nah, kelas yang tersedia sebenarnya ada 4 ya, ada 3D printing, ada 3D scanner, ada dasar CNC, ada laser cutting. Nah, untuk saat ini yang dibuka di bulan April dan nanti startnya di tanggal 1, jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman dari vokasi, teman-teman dari SMK, dari sekolah tinggi, politeknik untuk mendaftarkan baik secara mandiri ataupun kolektif. Nah, jadi ada 2 jalur pendaftarannya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada pendaftaran kolektif, kemudian ada pendaftaran mandiri. Nah, pendaftaran kolektif ini diperuntukkan untuk lembaga, institusi yang sudah bekerja sama dengan Aksio Kelas Program ataupun dengan FabLab Bandung. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, wah saya tertarik nih untuk bergabung di FabLab Makers Academy ataupun di Aksio Kelas Program. Untuk SMK atau untuk pendidikan vokasi, lembaga pendidikan vokasi yang belum bekerja sama dengan kami, nah silahkan scroll ke bawah, di sini sudah kita siapkan juga formnya. Jika tertarik untuk bekerja sama, silahkan diklik Join Us. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk mengisi data, mulai dari data lembaga, alamat, email, dan profil dari lembaganya. Nah, nanti tim kami akan follow up timnya Bapak Ibu untuk melakukan tahap selanjutnya harus ngapain. Jadi kami sudah siapkan ada education representative kami yang akan mendampingi lembaga Bapak Ibu nantinya. Nah, kemudian untuk yang sudah bekerja sama nih, ya, yang sudah bekerja sama bisa langsung mendaftarkan siswa secara kolektif di form ini. Nah, kita akan arahkan di sini sudah disiapkan formnya dan sudah disiapkan ada template khusus Bapak Ibu. Jadi mohon nanti diikuti template-nya. Nah, template daftar untuk kolektifnya. Nah, di sini udah ada petunjuknya cukup lengkap. Jadi Bapak Ibu nanti nggak perlu ketik-ketik lagi, misalkan domisili. Nah, ini udah disiapkan domisilinya mana, tinggal drop down aja. Gitu. Mohon dipastikan diisi email dan nomor WhatsApp-nya yang aktif ya Bapak Ibu, karena nanti untuk akun, username, dan password untuk belajar, nah belajarnya melalui LMS platformnya belajarkerja.com, ini akan dikirimkan ke email dan nomor WhatsApp yang didaftarkan. Jadi mohon dipastikan email dan nomor WhatsApp-nya aktif. Nah, kemudian kalau di sini saya lihat juga ada kemarin pendaftaran dari teman-teman mahasiswa nih. Nah, teman-teman mahasiswa ini mau mendaftar bisa juga secara mandiri gitu ataupun secara kolektif dari kampusnya, boleh gitu. Nah, kalau mau secara mandiri silakan diklik pendaftarannya di sini. Nah, ini untuk pendaftaran mandiri. Nah, untuk yang saat ini dibuka, ya saat ini dibuka, start di April nanti adalah dasar CNC. Tapi dari teman-teman juga boleh nih booking tempat dulu mungkin ya, Pak King ya.
booking tempat dulu nih, mungkin saya tertarik sama 3D scanner, boleh daftar dulu aja. Nanti pada waktu kelasnya dibuka, nah kita akan kontak teman-teman. Jadi untuk bulan April ini kita buka CNC dulu, nanti kita akan buka ke 4 kelas ini paralel. Seperti itu. Jadi silakan kalau saat ini, saya kayaknya masih belum tertarik untuk CNC, boleh booking dulu tempatnya untuk 3D scanner, untuk 3D printing, untuk cutting laser, boleh silakan. Nah, ini adalah pendaftaran untuk teman-teman menjadi peserta siswa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau dari teman-teman atau dari rekan-rekan guru, ya rekan-rekan guru ingin juga mendaftarkan dirinya, ya kami akan nanti buatkan sebuah program untuk istilahnya kalau di kami sebagai fasilitator nih, gitu. Jadi biar nanti nyambung, siswanya juga dapat materi dari kami, dan Bapak Ibunya nanti juga bisa bedah kurikulumnya. Gitu. Gimana biar kurikulumnya ini nanti sinkron dengan kurikulum di sekolah gitu. Nah, pastikan data yang nanti di submit, terutama data lembaganya itu lengkap. Nah, agar nanti pada waktu dihubungi oleh education representative kami, nah semuanya nanti bisa terdata dengan rapi seperti itu. Nah, ini sudah bisa diakses ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendaftarkannya sekarang juga silahkan bisa diakses http://id/axio/fablab.bdg. Silakan boleh diakses dari sekarang nih Bapak Ibu. Gitu. Nah, mungkin saya perlu diberikan gambaran sedikit lagi nih Pak King, Pak Timi ini. Nah, kira-kira nanti apa aja sih yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari vokasi setelah mengikuti program FabLab Makers Academy ini gitu. Apakah cuma sekedar belajar atau mungkin nanti ada program-program lainnya nih gitu. Kayaknya di sini banyak teman-teman guru nih. Jadi saya mewakili teman-teman guru nih pertanyaan. Mungkin ke Pak Timi dulu deh. Silakan Pak Timi. Oke, jadi nanti ini di sini belajarnya konsepnya blended learning. Akan ada online learning-nya dulu yang akan dipelajari lewat LMS tadi. Dan kurang lebih 1-2 minggu sekali itu nanti akan ada coaching. Ada coaching-nya yang akan dilakukan secara online, di mana nanti bisa berdiskusi langsung dengan timnya FabLab. Karena kami juga tahu, pasti buat ini kan di sini yang hadir, saya lihat ini SMK-nya seluruh Indonesia nih, saya lihat nih. Mulai dari Medan sampai ada yang dari Papua juga saya lihat ada nih. Dari Sorong, Merauke, semua di sini. Kalau tiap minggu atau selama 4 bulan ada di Bandung, kayaknya pasti berat juga di biayanya gitu ya. Jadi kita bantu dengan dari FabLab akan bantu kelas coaching di mana nanti mereka kan bisa kasih lihat nih mesinnya kayak gini loh. Nanti cobain. Jadi simulasi seolah-olah ada di situ gitu. Nah, itu nanti akan dikasih kesempatan buat siswa-siswa yang udah ngerjain PR-nya yang ada di LMS itu. Nah, itu nanti dipelajari. Nah, nanti sesudah itu selesai, modulnya selesai semua, kita juga udah ada agreement khusus dengan FabLab, di mana nanti siswa-siswi yang nanti sudah menyelesaikan modul, ya, dan juga sudah sesuai dengan KKM, nanti akan dipilih dan dapat kesempatan buat, ya, apa ya namanya ya, hands-on experience, praktek langsung gitu ya, di FabLab Bandung selama 2 minggu gitu. Tidak dikenakan biaya, boleh nyobain langsung di situ juga. Nanti Pak King akan bisa jelaskan di situ dan bisa produksi. Jadi kalau udah ngedesain di rumahnya atau di sekolahnya, dia udah desain, dia datang ke sana nanti bisa di iniin ya, bisa langsung dicoba dibikin produk-produknya itu di situ. Gitu. Dan nanti kalau memang kita juga akan bantu buat anak-anak nanti yang sudah lulus terus atau sudah selesai dari program, nah kita akan bantu juga negosiasi dengan industri-industri manufaktur. Pak King punya relasi banyak juga tuh dengan perusahaan-perusahaan mesin yang saat ini juga butuh operator-operator untuk mesin-mesin ini gitu. Jadi bisa dicarikan juga nanti lowongan pekerjaannya buat anak-anak yang lulus di program ini. Mungkin Pak King bisa tambahin lagi. Ya, memang kurang lebih kayak gitu. Nanti kita akan untuk ya beberapa ya yang sudah terpilih juga yang udah ikut benar gitu. Bisa datang kayak praktek di sini hands on langsung experience dengan mesin-mesinnya dan apa itu juga bisa based on project based learning gitu ya, atau bahkan kalau kadang-kadang di FabLab juga kita suka ada proyek-proyek gitu kalau kebetulan pas timingnya benar. Nah itu tuh benar tuh proyek untuk perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Itu kan bisa belajar dari sini gitu, proses digital fabrication atau manufacturing itu kayak apa gitu. Oke.
Terima kasih penjelasannya Pak King, Pak Timi. Nah, kalau dari tadi nih kayaknya yang memonopoli pertanyaan saya terus ya Pak King, Pak Timi nih. Kita undang nih dari teman-teman semuanya yang ingin bertanya, boleh lewat kolom chat atau boleh resen. Tapi kita akan minta dulu on cam semuanya karena kita butuh dokumentasi. Kita akan foto-foto dulu, kita akan screenshot dulu sebelum saya buka sesi tanya jawabnya. Mohon yang cam-nya belum nyala, silakan dinyalakan dulu semuanya. Ayo nyalain dulu. Mulai, kita kasih waktu 5 detik. Ya, maskernya boleh dicopot dulu Pak, biar gantengnya kelihatan, cantik-cantiknya juga kelihatan. Sebentar saja, ya sebentar saja sambil jaga jarak. Oke. Oke, cukup. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita screenshot dulu halaman pertama. Oke, selanjutnya halaman kedua. Ya, halamannya cukup banyak ya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, biar semuanya dapat. Oke, persiapan halaman ketiga. Boleh juga sambil action, boleh jempolnya diacungkan. Oke, terima kasih. Oke, persiapan halaman keempat. Oke, halaman kelima boleh kita lanjutkan. Oke, 3 halaman lagi. Mohon izin waktunya sebentar. Oke, halaman ke-6, silakan. Halaman ke-7 dan ke-8. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke, nah selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya. Kita sudah buka di kolom chat, jadi bisa bertanya lewat kolom chat, bisa ajukan pertanyaan di sana, atau boleh raise hand. Nanti tim kami akan membantu untuk spotlight. Oke, Pak Hansen mohon dibantu ya ketika ada yang raise hand, nanti mohon di spotlight. Silakan, boleh. Oke, sudah ada Ibu Sri. Oke, Bu Sri, silakan Bu Sri, boleh mic-nya dinyalakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Pak Muzaki. Ketemu lagi, Pak Muzaki. Silakan Ibu. Alhamdulillah ini kayung tersambut ya Pak ya. Kemarin kita kedatangan Astra Internasional ke SMK Al-Mukti. Kemungkinan kita nanti akan menambah jurusan. Kemarin sih kita bicara-bicara juga dengan kepala sekolah tentang robot Pak. Kemarin ada yang menawarkan, dan ini ya alhamdulillah, ini kata Bapak tadi di manufaktur kan mungkin anak-anak nanti menggunakan apa tadi, laptop tadi ya Pak ya. Betul, alhamdulillah betul. Laptop kita kan ASIO banyak juga Pak. Tinggal mungkin nanti menambah, dan yang dihitungkan oleh Pak siapa tadi, Pak King ya. Itu yang CNC itu ya saya juga penasaran, sebagai orang otomotif ya pingin belajar juga gitu, cuma sayangnya sibuk. Nah gimana nanti prosesnya ke depan, andaikan kita buka jurusan baru nanti supaya kita klop gitu loh Pak ya, antara Fablab Bandung dengan SMK Al-Mukti gitu Pak. Prosedurnya gimana gitu loh Pak. Oke, baik. Ya, alhamdulillah saya ikut ini kemarin dapat dari Pak Priyatna Pak Lingga itu yang tentang ini. Ya, insya Allah juga anak-anak nanti akan kami ikut sertakan untuk CNC, dan guru-guru juga saya sebar untuk bisa mengikuti gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Kita berikan kesempatan kedua untuk Bapak Sri juga nih ya. Namanya kebetulan sama ya. Bapak silakan Pak. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
pertanyaannya entah nanti tujuannya ke siapa. Yang jelas begini, di tempat kami ada jurusan sebenarnya sistem teknologi informasi yang di dalamnya kita memerlukan beberapa spek terkait komputer misalnya atau laptop dan lain sebagainya. Ketika kita mau jalin kerjasama dengan pihak Femlab atau Axio, itu prosedurnya seperti apa dan proposal yang harus kami sampaikan, proposal yang kami buat sendiri atau ada template-nya dari ya Femlab atau Axio, gitu saja. Baik, terima kasih. Oke, Ibu Siti, mohon maaf, mic-nya boleh dimajukan dulu, Bu Siti. Oke, baik. Poin pertanyaannya sama ya antara Ibu Sri dengan Bapak Sri. Itu, tapi yang tidak dipotong pajak itu. Pak Muzaki ke-mute, sorry. Ya, mohon maaf. Ya, kita batasin dulu pertanyaannya cukup 2 dari Bapak dan Ibu Sri, dan tadi poinnya juga sama ya Bapak Ibu semuanya. Jadi apa sih yang harus dilakukan nih untuk bisa bekerja sama seperti itu. Nah, mungkin ini bisa ditanggapi langsung oleh Pak Timi, Pak, gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita akan cek di kolom chat ya, Bapak Ibu silahkan boleh layangkan pertanyaannya lewat chat. Silakan Pak Timi. Oke, ya jadi tadi cara buat kerjasamanya gimana gitu ya Pak Muzaki. Jadi kalau buat yang sekolah Axio nggak usah khawatir, yang udah menjadi binaan Axio itu tinggal nanti tinggal masukkan datanya saja ya. Nanti ada bimbingan teknisnya lagi sih sebenarnya. Nanti ada form pendaftarannya yang akan di-share sama Pak Muzaki buat ngecek peminatannya untuk ikut program ini. Nanti untuk sekolah-sekolah binaan Axio bisa langsung daftarkan siswa-siswinya buat ikut pelatihannya juga. Boleh untuk siswa binaan yang udah existing, kalau memang nanti kuotanya lebih bisa juga untuk siswa reguler gitu ya. Bisa dibicarakan dengan education representatifnya, nanti yang para pendamping yang biasanya kontak ke Bapak Ibu semuanya, gimana caranya untuk mendaftarkan di situ. Nah, mungkin tapi yang buat yang sekolah yang belum jadi binaan Axio, nah ini yang harus sesegera mungkin isi form untuk cara kerjasama di situ, supaya nanti education representatifnya Axio bisa kontak ke Bapak Ibu semuanya, supaya memparalelkan antara pendaftaran program Axio dengan program FabLab. Karena kalau program Axio itu biasa cukup lama prosesnya, 3-6 bulan baru ini. Nanti programnya keburu selesai nanti di situ. Ya, jadi nanti akan kita paralelkan sambil permohonan kelas Axio disetujui, kita kasih kuota dulu supaya nanti bisa ikut juga yang program kelasnya FabLab ini. Gitu, Pak Muzaki. Silakan nanti kurang bisa ditambahkan mungkin Pak Muzaki. Baik, terima kasih. Saya sudah kirimkan ada link ya, Bapak Ibu bisa langsung akses. Untuk teman-teman yang belum tergabung di Axio Class Program bisa mengisi di sana. Nanti tim education representatif kami akan kontak Bapak Ibu untuk melakukan tahap selanjutnya harus seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Timi, Pak Kik. Nah, apakah nantinya dari FabLab Makers Academy ini ketika sekolah sudah bekerja sama, apakah bisa membentuk sebuah kelas apa ya istilahnya, kelas industri gitu, di mana Axio sebenarnya juga udah punya ya Pak ya dengan Axio Class programnya. Nah, apakah nantinya bisa ada kelas khusus tersendiri dengan jurusan yang serumpun gitu? Kalau di sini ada yang mencontohkan dengan teknik pemesinan, kemudian ada DKV. DKV ini kalau nggak salah desain komunikasi visual. Ya, desain komunikasi visual. Nah, apakah bisa untuk membuat sebuah kelas industri tersebut, Pak Timi, Pak King? Oke, mungkin saya bantu jawab dulu ya. Itu memang harapannya tujuannya nantinya, memang di kelas yang saat ini, tahap awal ini, kita lagi uji coba resep dulu Pak Muzaki. Apakah saat ini resep yang disiapkan oleh tim Axio dan juga tim FabLab ini sudah sesuai, dan juga proses pembuatannya ini ribet atau enggak, dalam arti proses pengajarannya, bahasa Arabianya proses pengajarannya ini bisa dipahami atau tidak. Kalau memang nanti sudah oke, sudah bisa berjalan, memang harapan kami mudah-mudahan ini bisa dipermanenkan untuk jadi kelas industri, di mana Axio dan FabLab ini bisa jadi pasangan industri buat sekolah-sekolah yang punya jurusan. Selama ini kan kalau Axio banyaknya sama jurusan TKJ ya gitu. Nah, kita memang banyak dapat request dari yang punya jurusan multimedia, bahkan permesinan gitu, bahkan juga otomotif juga ada gitu ya, mau kerjasama gitu. Karena kita tahu saat ini buat yang menggunakan komputer itu nggak cuman jurusan TKJ sebenarnya. Sekarang
mata pelajaran apa sih, pekerjaan apa yang nggak pakai komputer gitu. Nah, tujuannya Axio Class Program kan memang di program ini bukan buat jualan laptop gitu ya, tapi memang gimana caranya supaya semua jurusan, kami ini sebenarnya adalah bagian tukang racunin, gimana caranya supaya semua jurusan di SMK itu memang sudah bisa belajar segala sesuatu hal yang ada kaitannya dengan komputer. Jadi memang harapannya program ini nanti bisa ngebikin jurusan otomotif, jurusan permesinan, jurusan DKV, jurusan multimedia gitu. Belajar yang memang sesuai dengan bidangnya, tapi menggunakan komputer, dan komputer itu benar-benar dioptimalisasi. Nggak cuma jadi Word, Excel, dan juga cuma buat email-emailan doang. Saya waktu itu kita pernah ada kontrak pembelian laptop dalam jumlah banyak dengan beberapa sekolah gitu. Ya, tapi cuma dipakainya cuma buat sekedar bikin bikin PowerPoint gitu. Nah, harapan kami dengan adanya ini bisa benar-benar nanti digunakan gitu ya. Gitu Pak Zaki. Baik. Nah, ini sepertinya juga sudah menjawab ya pertanyaan dari teman-teman juga. Ini ada yang menanyakan kalau TKJ dan jurusan SIJA ya. SIJA ini sistem jaringan, apakah juga boleh mengikuti program ini? Artinya ini nggak menutup di satu jurusan aja ya Pak Dimi ya. Artinya kalau istilahnya yang tadinya TKJ ini belajarnya jaringan, boleh kok belajar di manufaktur juga boleh ya Pak Timi ya. Boleh nih. Nah, silakan siswanya didaftarkan langsung, bisa jalur mandiri ataupun di jalur kolektif Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Oke, ini juga sudah terjawab ya. Apakah bisa membuka kelas industri? Bisa. Ya, di sini pertanyaan dari Pak Subagio ya, dari SMK Negeri 2 Tebo Jambi. Kayak ini masih non binaan Axio Class Program nih. Ya, bisa silakan nanti bisa akses di websitenya kami ya, Bapak Ibu di axioclassprogram.org. Saya akan share juga di kolom chat. Nah, nanti bisa dipelajari untuk Bapak Ibu yang tertarik juga untuk bergabung di Axio Class Program. Nah, sebetulnya mendaftar dari Axio Fab Lab BDG tadi juga bisa. Nanti education representatif kami juga akan menghubungi Bapak Ibu seperti itu. Nah, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara nih, Pak Timi, Pak King. Terima kasih sudah share kesempatannya buat Bapak Ibu. Nanti silakan diakses ya, alamatnya tadi ada di SID Axio Strip Fab Lab BDG. Nah, nanti kalau misalkan terlupa, nah, Bapak Ibu bisa kontak nomor CS kami. Nah, saya juga akan share di kolom chat. Oke, mohon ditunggu. Oke, Pak Timi juga sudah share ya linknya. Nah, silakan nanti bisa langsung akses di sana. Di sana juga udah ada kontak CS kami di halaman websitenya. Bisa dikontak langsung ya. Mudah-mudahan kegiatan kita di sore hari ini dengan semangat pagi dapat memberikan kebermanfaatan untuk semuanya. Kita tunggu Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami. Kita akan mulai kelas perdana di dasar CNC di tanggal 1. Masih ada waktu untuk Bapak Ibu mendaftarkan siswa-siswinya secara kolektif ataupun mandiri. Dari saya mohon maaf kurang lebih apabila tadi saat mendampingi Bapak Ibu ada salah kata mungkin atau ada kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Oke, saya berikan Pak Timi atau Pak King untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Pak Timi dulu, silakan Pak Timi. Oke, ya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang terkait persyaratan dan bla bla blanya semuanya. Nomor 1 langkahnya jangan lupa daftar dulu aja di situ yang ada SID Axio Fab Lab Bandung, isi di situ. Tim kami nanti akan segera menghubungi dan mendampingi Bapak Ibu semuanya supaya bisa ikuti prosesnya buat mendaftar baik ke program Axio maupun juga nanti ke program Fab Lab. Axio Indonesia sangat berharap bahwa program ini nanti bisa benar-benar membawa dampak ya baik di sekolah Bapak Ibu semuanya, baik ke siswa-siswinya juga dan juga bagi ke dunia pendidikan di Indonesia. Kami juga nanti berkomitmen buat menggandeng lebih banyak industri lagi buat kerjasama dengan sekolah ya. Jadi nggak cuma Axio tok. Ini perbedaannya kelas industri Axio dengan kelas industri lain. Kelas industri Axio ini fokusnya adalah membuat koalisi industri yang memang
mau buat kerjasama dengan SMK. Jadi kami akan bantu jadi biro jodoh buat ke rekan-rekan SMK ini semua, harus kerjasama dengan siapa, untuk jurusan apa, materinya belajar dari mana, apa yang harus dilakukan, nanti itu yang kita siapkan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Aksio Indonesia ini nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua dan juga bagi Bapak Ibu. Terima kasih, selamat sore. Silakan Pak King. Oke, selamat sore. Terima kasih juga untuk kehadiran para peserta, Bapak, Ibu sekalian di sini. Kita sudah memasuki industri 4.0, di mana di era saat ini digitalisasi, fabrikasi, manufacturing juga berkembang dengan sangat cepat. Ya, Fab Lab menyediakan tempat, ya, dan kita juga memberi edukasi untuk para peserta untuk menikmati, bisa mencobai semua mesin, alat-alat yang memang sudah disiapkan untuk teknologi di industri 4.0 ini, ya. Dan saya juga memang beruntung sempat merasakan itu waktu saya kuliah, gitu ya, waktu baru beres. Dan saya ingin membagikan juga di sini, karena memang saya sendiri melihat dan ternyata memang benar. Ini kenyataan bahwa di Indonesia itu sistem edukasi ketinggalan 10 tahun itu benar. Dan saya terus terang baru menyadari. Tapi di saat ini kita sudah accelerate kok, karena memang dengan internet, dengan informasi yang sangat cepat gitu ya, kita lebih cepat menyerap informasi, menyerapnya cepat ya, tapi hands-on-nya masih kurang ya. Di sini kita menjembatani, dan kita juga berterima kasih kepada Aksio Class Program yang mau merangkul Fab Lab, karena kita tahu kita hanyalah bagian. Ya, Fab Lab dengan digital fabrication dan manufacturing adalah bagian dari pabrik, dari awareness, dari kultur ini untuk berkembang. Dan saya percaya bahwa Indonesia di 10 tahun ke depan kita bisa masuk peringkat 8, paling nggak 10 lah di dunia. Ya, kita jangan mau aja menjadi negara konsumsi, ya. Tapi kita harus naik kelas. Karena tadi juga dilihat di video Fab Lab bahwa kita juga disupport oleh Korea Selatan. Nah, kenapa mereka mau support? Karena mereka itu adalah negara-negara maju, ya, yang memang ikut di UN, di PBB ya. Dan di sana itu negara-negara maju harus membantu, ya, negara-negara berkembang. Indonesia itu sudah bukan negara berkembang. Indonesia itu negara tanggung. Mereka udah ngobrol sama saya. Tanggung itu apa gitu? Kita itu harusnya udah masuk, udah bisa peringkat modern world gitu ya. Cuman ya sayangnya itu akses yang dipunyain oleh publik gitu ya untuk belajar gitu teknologi-teknologi ini, dan kenapa kita juga disupport karena kita juga tetap menerapkan edukasi, memberikan wawasan, hands-on experience kepada education institution, kepada sosial dan lain-lain. Jadi ya kita mempunyai banyak sekali potensi, dan kita perlu mengembangkan potensi itu. Salah satunya di bidang digital fabrication dan manufacturing. Oke, siap Pak King. Semoga kita semuanya bisa melakukan accelerate ya Pak King. Buat teman-teman yang sudah mendaftarkan siswanya, tadi saya udah cek ada beberapa yang sudah mendaftarkan pendaftaran kolektif. Nah, bukan syarat sih sebenarnya, ini adalah yang perlu disiapkan ya, paling dasar yaitu adalah koneksi. Ini sekedar mengingatkan buat teman-teman yang sudah mendaftarkan pesertanya secara kolektif ataupun secara mandiri perorangan ya, nanti di tanggal 1 mohon bersiap koneksi internetnya gitu untuk nanti mengakses materi, dan nanti di setiap minggunya ada sesi coaching bareng dengan tim Fab Lab seperti itu. Dari saya terima kasih, salam vokasi. Direct metal laser sintering (DMLS) is a direct metal laser melting (DMLM) or laser powder bed fusion (LPBF) technology that accurately forms complex geometries not possible with other metal manufacturing methods.
DMLS parts are stronger and denser than investment casted metal parts, and they can help you get to market first with faster turnaround times. Metal 3D printing is an ideal process for complex oil and gas components, custom medical guides, part consolidated aerospace parts, and tough functional prototypes. Utilize the design freedom of DMLS and produce accurate metal components in less time than other manufacturing methods. How does direct metal laser sintering work? DMLS uses a precise, high-wattage laser to micro-weld powdered metals and alloys to form fully functional metal components from your CAD model. DMLS parts are made with powdered materials like aluminum, stainless steel and titanium, as well as niche alloys like Monel K500 and nickel alloy 718. Raw DMLS parts have a surface finish comparable to a fine investment casting part, and expert finishing services are sometimes needed. Stratasys Direct offers a full suite of professional finishing operations, including precision machining, media blasting, surface grinders and milling.